Mari kita belajar proses pembentukan kata atau morfologi bersama saya, Rizky Fitriani. Oh iya, meskipun kita sedang pandemi, jangan sampai kondisi saat ini malah menyurutkan semangat kita untuk tetap selalu belajar. Karena apa? Karena belajar akan membawa perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik. Pernahkah kalian membaca teks berita? Tahukah kalian bahwa di teks berita terdapat proses morfologi? Pernahkah kalian mengetahui tentang proses morfologi sebelumnya? Jika belum, yuk mari kita bahas. Lalu, apa itu proses morfologi? Proses morfologi merupakan proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya dan terdiri dari beberapa macam, yaitu pertama, afiksasi, kedua, reduplikasi, ketiga, kata serapan, dan keempat, kata majemuk. Proses morfologi yang pertama yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses penggabungan afiks atau imbuhan pada sebuah satuan, baik satuan itu merupakan bentuk tunggal ataupun bentuk kompleks. Afiksasi dibagi menjadi 4, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Afiks yang ditempatkan di bagian awal suatu kata dasar disebut prefiks atau awalan. Misalnya, menasal ditambah kata dasar baca menjadi membaca. Afiks yang menggunakan di bagian belakang disebut sufik atau akhiran. Misalnya, kata dasar makan ditambah sufik atau akhiran an menjadi makanan. Afiks yang diselipkan di tengah kata disebut infiks atau sisipan. Misalnya, pada kata dasar getar ditambah infiks atau sisipan menjadi gemetar. Gabungan antar prefiks awalan dan sufik atau akhiran dalam suatu kesatuan disebut konfiks. Misalnya, kata dasar satu ditambah ke-an menjadi kesatuan. Pada proses morfologi yang kedua yaitu reduplikasi atau kata ulang. Di dalam reduplikasi dibagi menjadi 4. Pertama, kata ulang penuh. Kedua, kata ulang sebagian. Ketiga, kata ulang berubah bunyi. Dan keempat, kata ulang berimbuhan. Nah, pertama, kata ulang penuh. Apa itu kata ulang penuh? Kata ulang penuh adalah kata ulang yang mengulang seluruh bagian katanya. Misalnya, pada kata jalan menjadi jalan-jalan. Contoh lainnya yaitu pada kata dasar lari menjadi lari-lari. Kedua, kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian adalah kata ulang yang mengulang sebagian katanya. Misalnya, pada kata laki menjadi lelaki. Ketiga, kata ulang berubah bunyi. Apa itu kata ulang berubah bunyi? Yaitu kata ulang yang berubah karena penukaran konsonan atau vokal. Misalnya, pada kata sayur menjadi sayur mayur. Keempat, kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang berimbuhan adalah kata ulang yang mendapatkan awalan dan akhiran pada bagian katanya. Misalnya, pada kata
ke barat-baratan. Pada proses morfologi yang ketiga yaitu terdapat kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk yaitu gabungan dua kata atau lebih yang masih mengandung makna dari salah satu unsur pembentuknya. Nah, di dalam kata majemuk ini ada rumusnya loh teman-teman. Nah, apa itu rumusnya? Rumusnya sangat gampang sekali dan mudah diingat. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan AB. Nah, semisal pada contoh, kata dasar rumah sakit ditambah kata dasar sakit menjadi rumah sakit. Kenapa rumah sakit menjadi kata majemuk? Karena di dalam kata rumah sakit yaitu terdapat gabungan dua kata atau lebih yang masih mengandung makna dari salah satu unsur pembentuknya. Maka dari itu, rumah sakit termasuk ke dalam kata majemuk. Di dalam proses morfologi yang keempat yaitu terdapat kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan adalah kata yang diserap dari berbagai bahasa, bahasa daerah maupun bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia dengan cara penyusunannya mengalami perubahan ataupun tidak. Nah, di dalam kata serapan ini ada proses adopsi dan adaptasi. Apa itu proses penyerapan kata dalam adopsi? Nah, adopsi terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil bentuk makna kata asing itu secara keseluruhan. Contoh, pada kata supermarket, mall, dan modern. Lalu apa proses penyerapan kata secara adaptasi? Nah, proses penyerapan kata secara adaptasi yaitu terjadi apabila pemakaian bahasa hanya mengambil makna asing itu, sedangkan ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Itulah tadi proses pembentukan kata atau morfologi. Mudah bukan? Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.